Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu. Kami boleh Tuhan kembali bertemu lewat firman Tuhan, lewat channel ini kami boleh belajar bersama-sama. Kiranya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya Marian Sitorus hadir bersama kita di lewat channel ini. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang menurut saya sangat menarik. Itu dari saya ambil kitab Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27 ya. Tema saya berikan adalah jangan membangun iman di atas pasir. Ya, kenapa kita tidak perlu membangun iman di atas pasir? Mari kita baca ayat firman Tuhan ini, kita pelajari satu persatu. Yang dikatakan di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dari firman Tuhan ini ada dua tipe iman yang kita pelajari. Yang pertama adalah orang yang membangun imannya di atas batu karang, di atas firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang membangun imannya itu di atas pasir, ya. Nah, oleh sebab itu yang mana kita? Mari kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama, dari hal yang pertama kita ketahui bahwasanya apa yang dapat kita pelajari dari ayat tersebut? Satu, pentingnya mendengarkan firman Allah, ya. Siapapun kita harus mendengarkan firman Allah. Ya, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, mari kita mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ya, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus selesai berkhotbah di bukit. Ya, banyak perkara yang Tuhan sampaikan ketika dia berkhotbah di atas bukit. Ya, setelah dia selesai berkhotbah, setelah dia menyampaikan pesan-pesannya, pesan terakhir adalah dikatakan menjadi orang yang melakukan firman seumpama orang yang membangun iman di atas batu karang. Haleluya. Yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman. Jadi ketika kita sudah belajar firman, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari buka hati kita, mari berikan hati, mari rendahkan hati. Mau diajari, mau dituntun, mau diajari. Ya, sehingga apa? Sehingga firman itu akan menjadi menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam diri kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, maka firman itu tidak akan berbuah. Atau firman itu akan mati di dalam diri kita. Kenapa? Kita tidak mengizinkannya bertumbuh. Yang selanjutnya adalah orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman adalah orang yang bijaksana. Yesus sendiri berkata bahwa setiap orang yang melakukan firman Tuhan, mendengar dan mau melakukannya adalah seumpama, dikatakan dia adalah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana ya dalam hidupmu. Ya, dengarkan firman dan lakukanlah supaya Tuhan pun mengatakan engkau bijaksana. Yang selanjutnya adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan tetap percaya kepada Tuhan walau menghadapi badai. Ya, jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan tetap kuat, dia tidak akan goyah, imannya tidak akan mudah digoyah. Imannya tetap percaya kepada Tuhan, ya. Walau manusia berkata sesuatu tentang dirinya, walau manusia berkata kepada sesuatu tentang dirinya, sesuatu yang tidak baik, dia akan tetap teguh, dia akan tetap kuat. Walau orang lain mengganggu imannya, walau orang lain mencoba mengganggu imannya, dia akan tetap kuat. Itulah orang yang membangun iman di atas batu. Sekarang kita masuk kepada orang yang membangun iman di atas pasir. Ya, orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ya, jadi Tuhan berkata ini adalah orang yang bodoh. Kita yang tahu firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya, Tuhan bilang kau adalah orang bodoh. Kita akan disamakan dengan orang yang bodoh. Ya, dimana kenapa Tuhan mengatakan kita bodoh? Sudah dikasih tahu, sudah diajari, dikasih tahu kebenaran, tetapi tidak mau percaya, tidak mau berubah, maka kita adalah orang bodoh di mata Tuhan. Ya, yang selanjutnya orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang tidak mau melakukan firman.
ia sedang membangun iman di atas pasir, ya. Jadi orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, ia sedang membangun imannya di atas pasir. Di atas apakah engkau sedang membangun imanmu hari-hari ini? Ya, apakah engkau sedang membangunnya di atas batu karang, atau mungkin kau hanya membangunnya di atas pasir? Ya, mungkin kita sedang mendengar firman, tapi tidak mau melakukan. Mungkin kita rutin mendengar firman, tetapi kita tidak pernah melakukan firman tersebut. Maka kita sedang membangun iman di atas pasir. Hati-hati, itu akan menjadi sia-sia, itu akan roboh, itu akan runtuh pada waktunya. Ya, selanjutnya adalah orang yang membangun rumah iman atau imannya di atas pasir akan mudah digoyah. Iya, pada akhirnya orang yang membangun iman, pada akhirnya orang yang tidak mau melakukan firman akan rubuh, akan jatuh. Ya, kenapa? Ketika ditegur tidak mau, ketika dinasihati oleh firman tidak mau, ketika diajari oleh firman tidak mau, pada akhirnya dia akan terjatuh. Ya. Selanjutnya orang yang membangun iman di atas pasir adalah orang yang pura-pura tidak tahu akan kebenaran. Ya. Jadi orang yang membangun iman di atas pasir adalah orang-orang yang tidak mau tahu akan kebenaran. Pura-pura tidak tahu. Sebetulnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Sehingga apa? Sehingga iman mereka pada akhirnya akan roboh, iman mereka pada akhirnya akan runtuh. Haleluya, jangan ikuti yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang harus kita lakukan adalah milikilah pondasi iman yang benar, yaitu firman Allah. Apapun keadaan situasi hidupmu, apapun persoalan, mari milikilah pondasi iman yang kuat. Milikilah pondasi iman yang benar, yaitu firman Allah. Ya, filsafat dunia ini, apa yang di dunia ini belum tentu benar. Apa kata orang tentang dirimu belum tentu benar. Apa yang dituduhkan orang kepada dirimu mungkin itu tidak benar. Tetapi milikilah iman percaya hanya kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi peganganmu dalam mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Selanjutnya adalah jangan pura-pura tidak tahu akan kebenaran, tetapi berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan pura-pura tidak tahu, ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura, jangan tutup kuping. Ya, jangan tidak mau ambil pusing. Orang yang tidak mau, orang pura-pura tidak tahu dalam kehidupannya, ya, dia adalah orang yang tidak mau ambil risiko dalam kehidupannya. Ya, firman Tuhan berkata, ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, di luar itu berasal dari setan. Ya, kalau benar-benar, kalau kita sudah mengetahui kebenaran, kita tidak melakukannya, maka kita adalah orang bodoh. Jangan takut, kalau memang kita tahu kebenaran, katakanlah kebenaran. Ya, itu akan mendatangkan hasil yang baik, walaupun ya mungkin kita akan menghadapi persoalan. Ya. Terus selanjutnya, fokuslah kepada apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupmu, jangan fokus pada apa yang dikatakan orang lain. Jadi fokus kepada firman. Jadi bukan fokus kepada apa kata orang, tapi fokuslah kepada firman. Firman Tuhan yang membangun, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang menasihati. Ya, bisa saja orang lain berkata di sekitarmu, "Oh, tidak ada apa-apa, kau orang baik, kau orang hebat." Padahal kita sudah berjalan menuju ke jurang, ya. Tapi kalau firman Allah menegur kita, ya, kalau firman Allah sudah menasihati kita, mari kerjakan. Berubahlah, bertobatlah. Ya, bertobat setiap hari. Ya, ikut Tuhan itu adalah pertobatan setiap hari. Jangan takut dikritik, jangan takut jangan takut ditegur orang. Ya, tidak masalah. Ya, kita harus mau ditegur, kita harus mau dinasihati. Itu bukti kita adalah orang yang rendah hati. Kalau kita tidak mau ditegur, kalau kita tidak mau dikritik, kalau kita tidak mau dikasih masukan, berarti kita adalah tipe orang yang sombong, yang merasa kita paling benar, yang merasa kita paling betul. Nah, hal itu tidak pantas. Hal itu tidak betul, tidak bagus di hadapan Tuhan. Tuhan mau ya supaya kita benar-benar rendah hati, ya. Kemudian maka fokuslah kepada Tuhan, fokuslah firman Tuhan, ya. Dalam satu kitab dikatakan dalam Yakobus, dalam kitab Yakobus 1 ayat 22 dikatakan firman Tuhan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa, ya, jadi dikatakan di sana, hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau tidak, kita akan menipu diri sendiri. Jangan menjadi seorang penipu. Jangan menipu diri dan menipu Allah. Hendaklah kita menjadi pelaku firman, ya. Jangan menjadi seorang penipu di hadapan Allah manusia. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selain daripada itu datangnya dari setan. Haleluya Bapak Ibu. Ya, intinya adalah lakukanlah firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu keras, terimalah didikan, terimalah teguran, karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Tuhan mau kita bertumbuh dalam Tuhan. Untuk bertumbuh, kita harus rendah hati. Untuk maju dalam Tuhan, kita harus rendah hati. Kita harus terbuka untuk masukan. Kita harus terbuka untuk nasihat. Kita harus terbuka untuk apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita. Melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini, marilah kita membangun firman Tuhan di atas batu karang. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ketika sangkakala dibunyikan, kita bersama-sama dengan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya, jangan membangun iman di atas pasir. Ya, jangan pura-pura tidak tahu akan kebenaran. Jangan pura-pura tidak tahu akan firman Tuhan. Tapi sedengkanlah telingamu, dengarkanlah firman Tuhan, lakukanlah. Maka kita percaya sebagaimana apa yang dikatakan Tuhan dari Matius 7 tadi. Kita akan menjadi orang-orang yang membangun iman di atas dasar firman Tuhan, di atas kebenaran. Jadi apapun yang menggoda kita, apapun masalah yang kita hadapi, saya percaya Tuhan pasti ada di pihak kita. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh dalam mengikut Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, haleluya.